Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang patut disembah, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Yesus. Shalom semuanya.
Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dengan topik siapa saja yang akan mendapatkan hidup yang kekal. Topik ini sudah saya sampaikan berulang kali. Bahkan sejak dari video-video di TRM gitu ya. Sejak saya bersiaran di radio, bahkan ketika menuliskan rema sederhana di akun pribadi sebelum ada grup TRM, bersiaran di radio sampai sekarang gitu ya. Tema-tema, pesan-pesan ayat firman Tuhan yang akan saya sampaikan kali ini bukan lagi kali pertama saya sampaikan, apalagi barang baru gitu ya. Hanya mungkin tidak persis saja judulnya dengan judul video sebelumnya. Tetapi kemudian saya tetap menyampaikan pesan yang sama selain untuk mengingatkan kita, tetapi juga karena memang pesan ini yang saya dapatkan di hati untuk disampaikan. Tadi pagi saya merenungkan firman ini gitu. Dan terlalu sering seperti itu terjadi, ya karena namanya kalau kita sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam pergaulan firman Tuhan, maka yang muncul adalah kata-kata firman. Itu wajar dan mestinya seperti itu. Menjadi heran kemudian ketika seseorang sudah baca firman, sudah bergaul dengan firman Tuhan, tetapi yang keluar di dalam perkataannya, yang muncul di pikirannya adalah perkataan yang lain dari firman. Itu adalah justru sesuatu yang mengherankan gitu ya. Jadi buat kita yang bersungguh-sungguh mau bergaul dengan firman Tuhan, mau merenungkannya, menghafalkannya, maka kata-kata firman Tuhan itu yang akan muncul bahkan ketika kita bangun pagi gitu ya. Nah, yang muncul di benak saya tadi pagi adalah firman di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Firman ini saya renungkan gitu ya. Nah, sebelum saya masuk pada sharing kali ini, saya mau sampaikan sesuatu yang penting untuk kita. Sekalipun rasanya ini bukan kali pertama juga saya sampaikan, bahwa yang namanya kita menjalankan ibadah kita, membangun persekutuan kita dengan Tuhan didasarkan oleh kesetiaan dan konsistensi. Ritmenya itu kan harus dipertahankan, tapi situasi dan kondisinya kan tidak selalu sama. Maksudnya adalah seperti di waktu yang lalu saya sering katakan, ada kalanya saya ambil gitar langsung memuji Tuhan, ada kalanya saya berdiam diri dulu, bahkan ada kalanya seperti nggak ada kata-kata untuk disampaikan. Tapi yang namanya ibadah itu berguna dalam segala sesuatu. Bagian daripada ibadah selain ibadah ke gereja seperti pada umumnya dilakukan oleh orang Kristen, berdoa, membaca Alkitab, merenungkan itu juga bagian daripada ibadah. Termasuk berdiam diri di hadapan Tuhan gitu ya. Jadi jangan berpikir ketika misalnya mau bangun pagi, ber-PPW pagi atau siang atau malam, tidak ada yang hendak didoakan misalnya, bisa dilakukan tetap memelihara ritme persekutuan dengan Tuhan itu dengan hanya berdiam diri di hadirat Tuhan. Atau mungkin porsinya lebih banyak menyembah Tuhan, atau mendoakan pokok-pokok doa dulu, atau berbahasa roh bagi kita yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, atau bermazmur, atau merenungkan firman. Nah, jadi nanti jangan sampai berpikir kok kayaknya nggak ada gairah untuk berdoa gitu ya. Kalau dalam perjalanannya situasi dan kondisi tidak selalu sama gitu ya, tetap lakukan dengan kesetiaan dan konsistensi, karena Tuhan mau kita setia dan konsisten gitu ya. Bahkan dikala sepertinya mood kita tidak mendukung,
Tuhan mau melihat apakah tetap kita mencari Tuhan gitu ya. Karena di Mazmur katakan Tuhan mau mengamat-amati apakah ada orang yang mencari Tuhan gitu ya. Nah jadi itu adalah varian daripada persekutuan saya dengan Tuhan ya. Saya katakan seperti variannya. Karena seperti tadi malam saya uh, lebih banyak waktu berdiam diri di hadirat Tuhan. Ketika saya berdiam diri di hadirat Tuhan, selain seperti merenungkan firman, juga introspeksi diri gitu ya. Mengintrospeksi, menilai diri, menilai diri bagaimana menjalankan hidup setiap hari. Itu perlu ada penilaian diri, koreksi diri supaya semakin hari semakin bijaksana, semakin berkenan, semakin hidupnya setara dengan firman Tuhan gitu ya. Saya baca di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi dunia ini sedang lenyap beserta keinginan tadi, yang keinginan dunia, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bahkan keinginan ini sedang lenyap bersama dengan orang-orangnya, orang-orang yang hidup dalam kedagingan dan keinginan mata dan keangkuhan hidup gitu ya. Sadar gak sadar banyak sekali, bahkan kebanyakan manusia sedang berlalu bersamaan dengan masa hidupnya, dengan keinginannya, keinginan dagingnya, keinginan matanya, dan keangkuhan hidup. Sekalipun dia tidak menyaksikan dunia ini sedang berlalu benar-benar habis waktu berlalunya, tetapi dirinya kita akan berlalu sejalan dengan masa usia kita. Sekarang kita tinggal memilih apakah kita berlalu di dalam kesementaraan ini lalu masuk dalam kehidupan selama-lamanya atau dalam kebinasaan selama-lamanya. Fokus saya adalah sederhana. Yang saya bold di 1 Yohanes 2 ayat 17. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya renungkan ayat ini dan itu setara dengan Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini ayat penegasan terhadap 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan juga ditegaskan oleh kesaksian Daud misalnya. Daud menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh banyak orang ada di surga karena dia melakukan kehendak Bapa. Jadi percaya Yesus itu adalah kartunya, percaya Yesus adalah syarat mutlak, tapi bukan satu-satunya. Jadi tak lantas ketika percaya Yesus sebagai Tuhan langsung masuk surga, enggak seperti itu. Tetapi hidup dalam kehendak Bapa. Saya renungkan terus ayat ini. Sungguh sebetulnya buku penuntun firman Tuhan ini seperti manual book untuk masuk kita ke surga. Berkali-kali saya sudah sampaikan itu. Dan sebetulnya setiap orang berpotensi untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi kebanyakan orang kebanyakan orang seperti Yesus katakan menuju kebinasaan. Kenapa itu terjadi? Sebelum saya jawab ke situ, saya mau teruskan lagi yang tadi saya katakan sebelumnya, bahwa kita sebetulnya berpotensi untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Musuhnya adalah diri kita sendiri. Apakah kita mau memikul salib, menyangkal diri, dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Kehendak Tuhan itu sesuatu yang mungkin untuk dilakukan. Asal kita mau, asal kita bersedia. Apa yang kemudian menghalangi orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang memang udah dibuka pintunya oleh Tuhan adalah ketidaksediaan orang untuk melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit.
Mereka lebih cenderung, kebanyakan orang lebih cenderung mau melewati jalan yang luas dan pintu yang lebar. Gak mau bersusah-susah untuk mendisiplinkan diri untuk beribadah. Gak mau bayar harga untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya renungkan lagi gitu ya. Bahwa sebetulnya kalau kita sudah mengasihi Tuhan, kita udah mengerti kehendak Tuhan gitu ya. Kalau kita yang udah baca firman Tuhan ya berbolak-balik, coba renungkan sejenak. Gak ada yang tak mungkin dilakukan. Jangan hidup dalam hawa nafsu. Ampuni orang, jaga perkataan, jangan ada perkataan kotor. Kemudian jangan mencintai dunia ini, jangan hidup dalam keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jangan mencintai mamon. Sebetulnya itu kan perintah. Kalau kita sadar, sungguh sadar, kita duduk merenungkannya, itu semua hal yang bisa dilakukan. Sekarang pertanyaannya adalah kita punya hati ini sekarang keinginannya keinginan diri sendiri atau keinginan Tuhan. Jadi Tuhan tidak mempersulit orang untuk masuk surga, tetapi menjadi sulit oleh musuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Saya sangat bersyukur gitu ya, betapa kita ini berpotensi untuk masuk surga. Kita yang sudah percaya Yesus, kita yang mau menyangkal diri kita, memikul salib, apalagi kita yang selalu melakukan pemberesan kepada Tuhan lewat doa-doa pertobatan. Kita adalah calon-calon potensi untuk tinggal selama-lamanya untuk mendapatkan hidup yang sudah disediakan Bapa di surga. Hanya Dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Bacalah kehendak Tuhan ada di dalam firman Tuhan semuanya. Saling mendoakan. Jangan menyimpan amarah. Jangan ada perkataan kotor. Pikirkan yang suci, pikirkan yang baik, yang benar. Hidup berkenan kepada Tuhan. Kejar kekudusan. Pertahankan iman. Nah ini kan memang hal-hal yang membutuhkan harga. Saya ganti kata saya bukan, saya tidak katakan ini hal-hal yang sukar atau yang sulit, enggak. Saya hanya katakan ini membutuhkan harga. Kalau kita mau membayar harga, perkara untuk mengejar kekudusan itu sebetulnya bukan sesuatu yang sukar. Kalau kita punya kemauan, kita juga punya kekuatan Roh Kudus. Demikian juga untuk mempertahankan, memelihara iman. Nah, ini harus bisa berjalan dengan mata iman. Jangan dengan mata jasmani, apalagi perasaan. Saya juga diberikan pengertian oleh Tuhan, saya percaya itu dari Tuhan ketika hari-hari memperlihatkan suatu kondisi yang sepertinya nggak berubah. Doa-doa nggak langsung terjadi semuanya. Tidakkah kita sadar sebuah ilustrasi ketika kita memesan makanan ke sebuah restoran, ketika pesanan masuk, kan akan ada butuh waktu untuk mempersiapkan pesanan kita. Mulai dari mempersiapkan makanan, kemudian memasaknya, pengemasan juga. Iya kan? Itu membutuhkan waktu. Justru tanamkan di hati ketika segala sesuatu belum terjadi. Kita sudah sampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Kita harus memelihara iman bahwa Tuhan penjawab doa. Segala sesuatu yang baik itu datang daripada Tuhan. Kalau belum dilihat oleh mata jasmani, tetap percaya melihatnya dengan mata rohani. Tetap percaya dan lakukan faith confession. Lakukan pengakuan iman bahwa Tuhan sedang mengerjakannya bagiku. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan sedang mempersiapkan. Something great is happening. Something great is coming to my life. Kata-kata yang positif, yang membangun. Tuhan sedang persiapkan bahkan jauh lebih daripada apa yang saya pikirkan dan doakan. Itu yang menggetarkan hati Tuhan. Jangan biarkan permohonan itu kemudian gugur karena kita tidak mempertahankan iman. Termasuk mempertahankan iman masuk ke dalam tanah perjanjian. Iman itu perlu, sangat perlu. Karena Yesus berkata kalau anak manusia datang,
Apakah dia menemukan iman? Keadaan yang sukar, doa-doa yang belum terjawab atau tidak dijawab oleh Tuhan sama sekali karena suatu tujuan yang lebih baik, atau persoalan hidup itu sangat berpotensi untuk menggerus iman kita. Tapi seperti yang saya katakan tempo hari, apakah gara-gara cuma persoalan atau urusan dunia yang sementara yang sama dengan remeh-temeh, kita lalu menukarkan janji yang besar yang sudah pasti, yang sudah Tuhan sediakan di surga, ada keselamatan, ada rumah, ada upah yang Tuhan sudah sediakan di surga. Jaga kekudusan, pertahankan ketaatan, cintai Tuhan. Jangan menginginkan segala sesuatu yang sementara ini lebih daripada Tuhan. Orang-orang yang sudah pikirannya dibukakan, hidupnya diubahkan, dia tidak lagi bermegah dengan segala sesuatu yang terkait dengan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Maka dari perilakunya, dia juga tidak suka lagi yang namanya gaya-gaya dunia yang memamerkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dunia ini kan sedang bukan sedang, tapi dunia ini kecenderungannya adalah pamer, gitu ya. Mulai dari pamer mungkin kecantikannya, kegantengannya, pamer kekayaannya, apa yang dimilikinya, mungkin aksesorisnya, perhiasannya, kendaraannya, apapun yang dimilikinya itu pamer. Itu kan dikatakan yang kayak gitu-gitu itu tidak berasal dari Bapa. Baca di firman Tuhan. Yang 1 Yohanes 2 ayat 16. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi kalau ada orang Kristen yang sukanya itu dengan media sosialnya ataupun dalam kehidupan sehari-hari suka menunjukkan keangkuhan hidup. Kalau keangkuhan hidup kan berarti ada sesuatu yang dimilikinya, entah itu dari penampilan, dari sesuatu yang melekat dalam dirinya, kekayaan materinya. Kalau dia pamer gitu ya, dia ya pamer, dia suka menyombongkan diri dengan apa yang dimilikinya. Dikatakan bahwa dia berasal dari dunia dan dia sendiri, orang seperti ini, sadar atau enggak sadar, dia sedang lenyap bersama dengan keinginannya itu masuk dalam kebinasaan. Itu yang saya percaya. Karena itu bukan dari Bapa. Lalu keinginan mata, keinginan daging ini bisa menyangkut hawa nafsu seks atau mungkin juga keinginan mata terhadap bisa juga memandang hal-hal yang tidak pantas atau juga keglamoran gitu ya, ke semaraknya dunia ini. Orang kalau sudah hidup di dalam Tuhan, pikirannya udah diubahkan, hidupnya diubahkan. Hal-hal seperti itu, materi, uh, penampilan gitu, kemudian uh, uh, perhiasan, pakaian-pakaian yang sampai uh, 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 menguras kantong gitu ya, uh, kendaraan, apalah sebut aksesoris yang berbau dunia, itu tidak lagi me, tidak lagi me- menggoda hatinya. Saya tidak munafik. Siapa sih yang tidak ingin misalnya punya rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, barang-barang branded uh, yang membuat penampilan dirinya semakin wow gitu. Tapi bukan sesuatu yang dikejar. Kalau tidak ada, nggak masalah. Kalau ada, bersyukur. Dan orang ya, saya katakan sederhana aja. Dari cara hidupnya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial, itu buat saya itu salah satu penilaian. Ini orang masih hidup dalam dunia, dalam kedagingan atau kedagingan yang sama dengan keduniawian atau sudah hidup dalam
kehendak Bapa. Itu kelihatan banget. Saya sejak diubahkan Tuhan, saya belum sempurna, tapi yang namanya eh, saya buat saya jujur aja sebetulnya saya gak begitu nyaman, tapi saya berpikir kalau sekedar thumbnail, para sahabat dan juga saudara juga lihat pakaian saya juga cuman itu gitu ya. Dan saya semparkan foto dan dalam berbagai uh, post gitu ya, berpost dalam beberapa gaya gitu. Tapi maksudnya saya pikir masih wajar untuk melengkapi video gitu ya. Tapi gak ada yang sesuatu yang terlalu glamor gitu ya, terlalu terlalu pamer. Saya pikir masih dalam hal yang wajar ya. Tapi kecuali kalau misalnya ada di antara kita yang dapatkan berbeda, boleh doakan dan japri saya gitu ya. Kalau kelihatannya cara berpakaian saya itu tidak menunjukkan seorang rohaniawan. Karena kalau saya compare dengan para pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang diberkati di luar sana, bahkan tiap hari muncul di video mereka, mereka dengan aksesoris yang berbeda, dengan pakaian yang berbeda gitu ya. Nah, saya pikir apa yang saya tampilkan itu masih wajar. Dan saya nggak tipikal orang yang ganti-ganti profil atau di medsos saya, entah di Facebook, di Instagram, di di WA, yang sepertinya orang bisa baca ini kok kayaknya tipikal orang yang masih keduniawian gitu ya, yang suka pamer aksesoris, pamer perhiasan dengan cara-cara fotonya itu sama seperti orang-orang dunia gitu, bukan. Dan kalau memang seperti itu saya nggak sadar, dengan senang hati saya boleh disampaikan, tapi sungguh-sungguh doakan dulu dan sampaikanlah dengan uh, santun di japri, dan saya bisa tahu itu dari Tuhan apa enggak gitu kan. Nah, dari hal-hal seperti itu kita bisa lihat ini orang masih hidup dalam dunia atau enggak. Dan kata firman, orang kalau masih hidup dalam keangkuhan dunia seperti itu, sekalipun dia Kristen, sekalipun dia bahkan udah pelayanan, dia hidup dalam kedagingan. Dia misalnya daging juga berbicara dengan hawa nafsu. Dia nggak bisa kendalikan hawa nafsunya. Dia dikontrol oleh kecemaran, kenajisan. Dia nggak bisa hidup benar. Dia nggak, sesadar-sadarnya kan kita bisa tahu, saya ini hidup benar dong sekarang dengan hati, pikiran, dan anggota tubuhku. Dan orang seperti itu, kalau dia tidak berubah, dia sedang lenyap bersama dengan usia dunia ini. Dan kalau dia nggak menyaksikan usia dunia ini lenyap, tapi usia dia bersama dengan keinginannya akan lenyap dan masuk ke dalam kebinasaan. Saya lihat di video kesaksian gitu ya, ada oknum hamba Tuhan yang worldwide gitu ya, yang bertaraf internasional, dikenal namanya di neraka. Nah, saya tidak jadikan itu sebagai dasar pengajaran di TRC ya. Selalu saya dasarnya firman Tuhan. Yang saya mau tonjolkan adalah bahwa orang kalau tidak hidup dalam kehendak Tuhan, dalam kekudusan, kan udah jelas kita juga dibukakan firman Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Entah itu dia berlatar belakang dia orang penting, orang kaya, punya dia public figure, dia dikenal namanya, dia punya pelayanan yang besar. Kalau dia tidak hidup dalam kehendak Tuhan, tidak hidup dalam kekudusan, tidak akan pernah melihat Tuhan. Sebaliknya kita, walaupun tidak dikenal orang, walaupun tidak punya pengetahuan teologi yang tinggi, tidak punya pelayanan yang besar, kita secara status sosial orang biasa-biasa, secara pendidikan juga biasa. Tapi kalau kita hidup dalam kehendak Allah, nanti pada akhirnya kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Saya optimis dengan janji Tuhan. Saya bersuka cita olehnya. Kita ini adalah orang-orang yang berpotensi masuk ke dalam kerajaan
surga. Kita bersyukur diberikan kesempatan, tidak seperti mereka yang menghauskan air, tapi tidak akan pernah ada air. Bertahun-tahun dan sampai selamanya mereka menderita. Yang saya mau katakan, kita bisa. Karena Tuhan tidak mempersulit. Hanya Tuhan minta, hiduplah dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan untuk kita taat. Kehendak Tuhan untuk kita tidak hidup dalam daging. Kehendak Tuhan untuk kita tidak hidup dalam keinginan mata. Kehendak Tuhan untuk kita tidak hidup dalam keangkuhan hidup. Kehendak Tuhan untuk kita hidup dalam kekudusan. Jalankan itu. Kalau itu diniatkan. Kehendak Tuhan untuk kita memelihara iman. Memelihara iman kita sampai akhir pertandingan iman. Ada Roh Kudus yang memampukan. Dan pada akhirnya hidup kita tidak sia-sia. Kiranya semua bersemangat untuk mengoreksi diri. Tidak menukarkan imannya dengan karena Tuhan gak jawab doa. Karena kesulitan gak pernah berakhir. Gak apa-apa bahkan susah sampai akhirnya. Tapi kan iman tetap terjaga. Dan akhirnya itu kok semua terlepas dan hidup dalam sukacita dan kemuliaan surga sama seperti Lazarus. Kiranya apa yang saya sampaikan ini mengubahkan pikiran kita, mengubahkan hati kita, dan mengubahkan cara hidup kita. Inilah yang saya kerjakan selama aku menumpang di muka bumi ini. Ini saja yang saya mau bagikan pada sharing kali ini. Kiranya motivasi kita, mengubahkan hidup kita, membuat kita berbeda. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus semangat berpuasa. Semangat per Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur